Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YouTube Dudet Nugroho. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori kebutuhan. Teori kebutuhan sendiri dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan seorang teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Menurut Maslow, seorang manusia harus memenuhi kebutuhannya. Yang paling rendah, barulah naik ke jenjang lebih tinggi, dan seterusnya hingga ia bisa mengaktualisasikan diri. Terdapat 5 tingkat level kebutuhan manusia yang harus dipenuhi supaya hidup bahagia dan sehat secara fisik. Pada tingkat pertama, ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan fisiologi menjadi yang paling bawah karena kebutuhan ini merupakan aspek penting yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Pada tingkatan kedua, ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ialah merupakan tingkatan kedua yang menekankan kepada kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan pada setiap individu manusia sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan tentram pada aktivitas kehidupannya. Di tingkat ketiga, ada kebutuhan percaya dan cinta kasih. Kebutuhan ini menjelaskan mengenai manusia sebagai individu yang memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, sehingga tercipta kepercayaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Contohnya, menjaga, peduli, dan perhatian terhadap sesama. Pada tingkat keempat, ada kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini mengacu kepada capaian individu yang mengarah pada jenjang pekerjaan tertentu. Contohnya, orang yang rajin belajar sehingga ia mampu meraih cita-citanya. Selanjutnya, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini tingkatan terakhir dari kebutuhan manusia yang mengarah kepada keinginan individu untuk mengembangkan diri terkait dengan kapasitas kerjanya yang nampak pada hal-hal yang baik sehingga mencapai cita dan citra seseorang yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya kita akan mengaitkan teori ini dengan sebuah cerpen yang berjudul Cinta Dalam Diam, karangan dari Oppie Lestari. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang mencintai seseorang, tetapi ia hanya menyukainya dalam diam. Maksudnya, ia menyukai orang tersebut tanpa berbicara ataupun ingin mengungkapkannya ke orang tersebut. Pada kutipan pertama, hatiku terkejut di saat melihatnya tiba di kampus. Dia menatapku dari arah kejauhan. Aku pun tertunduk malu serta dengan hati yang bergetar. Menurut saya sendiri, sosok aku di dalam cerita ini sedang merasa tidak aman. Ia tak mau dilihat oleh orang yang dicintainya. Sehingga jika dikaitkan dengan teori kebutuhan, maka ia berada di level kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Selanjutnya, pada kutipan, aku bersiap-siap untuk berangkat ke kampus melewati celah-celah lorong yang sempit. Menurut saya, si aku di dalam cerita ini sungguh-sungguh benar untuk menuntut ilmu demi masa depannya, sehingga ia perlu untuk dihargai. Hal ini sesuai dengan kebutuhan penghargaan. Selanjutnya yang paling utama yaitu kutipan, wajahnya selalu membayangi hidupku, apakah aku pantas untuknya? Jelas sudah 80% cerita ini dilandasi oleh kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dari judul cerpen saja sudah menandakan hal yang demikian. Perempuan itu ingin sekali dicintai oleh orang yang disukainya, tetapi salahnya, ia enggan mengungkapkannya. Demikianlah penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.